Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Video kali ini kita akan membahas ada dua perempuan yang kemudian memberikan pernyataan yang saya kira sangat tajam terhadap Pak Jokowi, dimana sepertinya ibu ini mengarahkan pembicaraannya pada ranah politik identitas karena bicara soal keimanan Pak Jokowi. Rizik itu Islam bukan, Tron? Aku mau tanya balik, Jokowi Islam bukan. Intinya ya ginilah, kalau kamu mau Pak Jokowi gimana? Sholat di depan kamu gitu. Kamu mau melihat Pak Jokowi sholat di depan kamu. Oke, it's fine, bisa Mbak, bisa. Tapi syaratnya cuma satu. Jadilah mayat. Karena salah satu alasan manusia sholat di depan orang lain itu adalah ketika manusia itu sudah jadi mayat, menyolati mayat. Silahkan jadi mayat dulu baru Pak Jokowi bisa sholat di depan kamu. Yang kedua, salah seorang loyalis SBY yang saya kira sudah sangat viral ini di TikTok, namanya Mbak Ajeng ya kalau tidak salah. Mbak Ajeng ini, salah satu pekerjaannya Mbak Ajeng ini adalah mencari berita-berita yang betul berita itu mendiskreditkan Pak Jokowi, lalu kemudian dia expose di media TikTok. Kalau harga kebutuhan rakyat tinggi, daya beli masyarakat menjadi menurun. Kalau daya beli masyarakat menurun, otomatis yang punya usaha jadi banyak yang tutup. Dan Bahas daya beli masyarakat menurun, kayaknya otaknya yang turun ke dengkul nih. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Tetapi kedua orang ini langsung dibawa habis oleh mbak-mbak viral yang ada di Taiwan. Ya memang orang ini adalah, perempuan ini adalah loyalis Pak Jokowi, dan saya selalu menyebutnya sebagai perempuan NKRI. Bagaimana kedua orang ini dilibas oleh loyalis Pak Jokowi, kita saksikan secara bersama-sama. Rizik itu Islam bukan, Tron? Aku mau tanya balik, Jokowi Islam bukan. Tapi aku nggak mau bahas Al-Fatihah ya. Aku cuma mau nanya, aku mau bertanya-tanya, kenapa di eranya Jokowi banyak melakukan pelanggaran HAM? Apakah itu perintah Islam? Rizik itu Islam bukan, Tron? Aku mau tanya balik, Jokowi Islam bukan. Walah tuh mbak, apakah mata Anda budek? Kuping Anda picek? Salah, kat. Apakah mata Anda picek? Kuping Anda budek? Kalau Anda picek dan Anda budek, ya it's fine, oke. Ora fofo, mbak, ora fofo. Kamu bedanya Pak Jokowi itu Islam atau bukan ya? Intinya ya ginilah, kalau kamu mau Pak Jokowi gimana? Sholat di depan kamu gitu. Kamu mau melihat Pak Jokowi sholat di depan kamu. Oke, it's fine, bisa Mbak, bisa. Tapi syaratnya cuma satu. Jadilah mayat. Karena salah satu alasan manusia sholat di depan orang lain itu adalah ketika manusia itu sudah jadi mayat, menyolati mayat. Silahkan jadi mayat dulu baru Pak Jokowi bisa sholat di depan kamu. ini adalah masalah bangsa yang berat banget yang harus diperbaiki, serta menjadi PR besar bagi pemimpin berikutnya, yaitu adalah utang pemerintah yang semakin hari semakin banyak. Banyaknya jumlah hutang negara saat ini menjadikan pemerintah mencabut banyak subsidi yang seharusnya menjadi hak untuk rakyat. Dengan dicabutnya subsidi tersebut menjadikan harga BBM menjadi mahal, sehingga berpengaruh terhadap harga-harga kebutuhan rakyat. Kalau harga kebutuhan rakyat tinggi, daya beli masyarakat menjadi menurun. Kalau daya beli masyarakat menurun, otomatis yang punya usaha jadi banyak yang tutup. Dan apabila banyak usaha yang ditutup, akan banyak ada PHK. Apabila PHK massal terjadi, akan ada banyak pengangguran dan akan berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan. Dan ini adalah merupakan masalah besar bangsa yang harus diperbaiki. Selain masalah ekonomi sosial, ada pula masalah demokrasi dan juga kebebasan sipil yang harus diperbaiki. Inilah demokrasi yang terjadi kemarin yang membuat kita geleng-geleng kepala. Di mana kejadiannya ketika medsos pengurus BEM UI diretas usai sebut Jokowi King Lip of Service. Ada juga kasus situs web dan juga medsos teman-teman wartawan narasi yang diretas. Dan ini merupakan cermin dari demokrasi
yang harus dirubah dan juga diperbaiki oleh pemimpin berikutnya. Dan inilah salah satu juga contoh masalah bangsa ini yang harus diperbaiki terkait hukum dan keadilan. Inilah contohnya. Ini sungguh tidak masuk akal ketika vonis Juliari Batubara diringankan. Pelaku korupsi bansos ini hukumannya begitu ringan. Padahal KPK pernah mengingatkan korupsi bansos bencana alam bisa diancam hukuman mati. Kalau semua ini dibiarkan dan tidak ada perbaikan, mau jadi apa bangsa kita? Salut sama Ketua Umum Partai Demokrat yang dengan tegas menyatakan diri berdiri paling depan membela masyarakat dan juga memperjuangkan hak-hak rakyat. Karena di luar sana banyak sekali ketua umum partai politik yang hanya diam melihat penderitaan rakyat. Kalau daya beli masyarakat menurun, otomatis yang punya usaha jadi banyak yang tutup. Daya beli masyarakat mana yang menurun, Mbak Ajeng? Saya mau tanya. Sepeda motor itu tiap hari, tiap bulan yang terjual tuh ratusan ribu unit. Ya. Per tahunnya itu berapa ribu unit sepeda motor. Belum mobil. Kalau yang dibilang pada mbaknya itu pedagang makanan sayuran, setiap hari omset menurun. Siapa yang bilang pasar tuh tiap hari penjual sayur ludes, kagak ada yang sisa? Yang mana yang penjualannya omsetnya turun? Toko kelontong, Indomaret, Alfamart aja dagangannya semakin reno-reno. Ada yang apa namanya, makanan siap saji itu juga sekarang ada, udah kayak di luar negeri tuh Indomaret, Alfamart. Yang mana daya belinya menurun. GrabFood itu fungsinya apa? GrabFood pengantar makanan, orang-orang tuh malah sekarang pada males masak, bisa langsung GrabFood. Daya beli yang mana yang turun? Penjual penjual sendal jepit, penjual apa-apa semuanya laris manis. Adik saya jualan seblak, jualan mie ayam, jualan bakso juga laris manis. Dulu harganya 5.000, sekarang adik saya jualnya itu rata-rata 8.000 mie ayam. Yang pakai bakso mie ayam sekarang 10.000. Buset, daya beli menurun. Kayaknya yang menurun itu otakmu lah, Mbak. Terus kamu itu jangan bahas subsidi mulu, udah basi subsidi BBM dihapus, terus harga BBM mahal itu udah basi pembahasannya ya. Kamu kalau mau pemimpin caleg kamu itu nanti menang sih, baiknya kamu tingkatkan kinerjanya, jangan ngejelek-jelekin orang melulu, jangan ngejatuhin pemerintah melulu. Sekarang udah nggak zaman adu kejelekan, sekarang zamannya tuh adu kebaikan, adu prestasi. Lihat wali kota Solo sama wali kota Medan pada berduet bersaing mana yang lebih baik. Baik-baikan. Hari ini Medan begitu, besok Solo begini, hari ini Solo begini, besok Medan begitu. Pokoknya terus ditingkatkan, semakin baik. Jawa Tengah Pak Ganjar juga